Oke teman-teman, kalau gue kasih lihat handphone ini ke teman-teman atau bahkan misalkan kalian pegang langsung, mungkin banyak dari kalian yang menyangka ini adalah handphone flagship. Soalnya frame-nya itu metal, bezel depannya super tipis, terus kameranya juga Zeiss lengkap. Padahal ini tuh bukan flagshipnya Vivo. Ini mid-range terbaru dan yang paling menjadi andalannya Vivo tahun ini, yakni Vivo V70. Dan jujur aja, pertama kali gue pegang pun yang langsung kerasa di awal-awal itu bukan kameranya, tapi ya feels-nya. Beda banget kalau diinget-inget dulu ya, ngebandinginnya sama Vivo V60 atau bahkan V50 yang udah 2 tahun yang lalu. Pokoknya yang ini keren lah. Hai semua, gue Wasa. Oke, kita mulai dulu dari isi boxnya. Seperti biasa, Vivo masih ngasih paket lengkap dan yang penting kita juga masih dapat kepala charger 90 watt flash charge langsung di dalam boxnya. Sekarang kita lihat desainnya dulu ya. Vivo V70 sekarang pakai metallic frame aerospace grade aluminium alloy guys. Bukan alloy DJ ya. Tuh, lihat garis antenanya aja udah kelihatan dari luar. Tebal HP-nya juga cuma 7,59 mm dan build-nya ini tuh langsung kesan flagship banget. Nggak ada lagi feels kosong kayak beberapa V series sebelumnya. Ini dipegang padat, solid, beratnya juga mantep kenanya, premium secara looks-nya juga. Vivo bahkan ngasih 3 pilihan warna yang masuk ke Indonesia V70 ini. Ada sandalwood brown, alpine grey, dan golden hour. Dan menurut gue, ketiganya itu punya karakter yang beda-beda. Tapi tetap kelihatan satu, yakni elegan. Sekarang kita lihat ke bagian depannya. Layarnya ini 6,59 inch. Dan menurut gue ini sweet spot banget. Compact flagship vibes-nya itu dapet. Tapi tetap nggak kekecilan dipegangnya. Ditambah bezelnya juga ini tipis. Bezel samping cuma 1,25 mm, bagian atas 1,46 mm, dan bawahnya 1,77 mm. Jadi dari depan tuh kelihatan clean serta simetris. Resolusinya sekarang tuh 1,5K 2750 x 1260. Layarnya AMOLED, 120 Hz refresh rate-nya, HDR10 Plus juga, 459 ppi, dan peak brightness lokalnya sampai 5000 nits. Outdoor pastinya aman, dipakai nonton, cakep, dipakai scroll-scroll, smooth banget. Lihat tuh. Layar juga flat dan ini kabar gembira ya buat teman-teman yang suka ganti ke anti gores kaca. Tinggal pasang aja, nanti tinggal register ulang aja gitu fingerprintnya yang ada di dalam layar. Dan ini juga salah satu yang menarik nih. Ini adalah pertama kalinya Vivo V Series debut sama Origin OS 6 bawaan lahir. Jadi bukan Vantage lagi. UI-nya tuh lebih fresh, lebih clean, animasinya juga berasa lebih refined. Ada Origin Island buat notifikasi yang lebih interaktif. Terus ada juga drag and go sama one tap transfer buat mindahin file lebih gampang. Dan kalau teman-teman butuh ruang yang lebih private, ada juga yang namanya private space buat nyimpen aplikasi ataupun data-data yang lebih sensitif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian apa yang menjadi highlight besarnya dari Vivo V70 ini. Bisa tebak dong pastinya. Apalagi kalau bukan kameranya. Di sini Vivo ngebawa all Zeiss kamera setup. Main kameranya 50 megapiksel Sony LYT700V dengan OIS, ultra wide-nya 8 megapiksel, telefotonya 50 megapiksel Sony IMX882 dengan OIS juga, serta lensa depannya 50 megapiksel yang udah autofocus. Yang bikin beda di Vivo V70 ini adalah adanya Zeiss Telephoto plus AI Stage Mode. Ini bisa ngezoom sampai 20 kali di mode tersebut. Dan kalau dipaksain digital, ini bisa sampai 100 kali zoom.
Ini mid range loh. Tapi yang menurut gue paling usable di pemakaian sehari-hari sih, gue lebih sering pakai di 5X dan juga 10X. Kebayang kalau misalkan kita nonton konser atau festival atau lagi nonton event gitu dari jauh ya, itu bakalan kepake banget sih modenya. AI Stage Mode ini juga ngebantu banget di kondisi lighting yang lumayan ribet. Terus ada juga Zeiss Multifocal Portrait, 85 mm buat half body, buat setengah badan, 100 mm buat yang close up portrait ke bagian muka. Kompresinya tuh menurut gue tuh dapet. Bokeh khasnya Zeiss juga dapet. Mirip-mirip kayak yang di seri X-nya. Skin tone juga lebih natural dan kelihatan konsisten di tiap jepretan yang ada. Nah, yang menurut gue menarik lagi itu adanya AI Travel Portrait. Ini tuh adanya magic weather gitu. Jadi kita bisa ganti langit jadi morning glow, clear sky, evening glow, bahkan sampai ke twilight. Oh ya, ada satu lagi fitur kamera yang menurut gue tuh fun. Tinggal di swipe aja ke atas dari menu kameranya, teman-teman bakal masuk ke mode film kamera. Yang mana kalau kalian tuh suka sama hasil foto modelan kayak Polaroid, ini sabi banget sih. Bisa dibuat juga 4 foto di dalam satu frame, dan juga frame-nya bisa diganti-ganti warnanya. Mau foto kamera depan ataupun selfie, sama-sama bisa. Dan lihat deh, ada animasinya kayak keluar ke bawah gitu si kertas Polaroidnya. Keren. Terus ada juga remove people. Nah ini ya mirip-mirip kayak AI inilah, eraser lah. Jadi buat ngehapus orang-orang yang lewat di background objek yang mau kita foto. Bisa otomatis dan menurut gua hasilnya rapi banget. Ada juga yang namanya composition correction buat lurusin foto yang miring, dan semua itu pokoknya tinggal one tap aja. Buat teman-teman yang suka traveling tapi nggak mau travelingnya juga ribet gitu ngedit-ngedit di laptop, ya ini kenanya praktis lewat V70 ini. Soal rekam videonya juga udah 4K 60 fps skillnya, baik lensa depan ataupun lensa belakang. Ditambah adanya juga dual OIS dan AIS, jadi kalau teman-teman mau jalan sambil ngerekam, atau kebalik ya maksudnya, lagi ngerekam sambil jalan, itu lebih stabil. Detailnya masih tetap tajam kok. Oke, jadi ini adalah contoh video kamera depannya 1080p 60 fps di bawah jalan kaki biasa, satu tangan. Tuh. Kita mau nyari takjil, jalan kaki aja. Mulutku bau nggak sih? Bau mulutnya, bau mulut lu. Bau surga. Udah jalan Dih, gitu. Ya udah, pindah ke kamera belakang. Nah, kalau belakangnya 10, 80, 30 fps. Boh, sini. Ayo, ngambek bilang mulut bau. ke mobil aja. Malesan dah. Ya kayak gini, kita lihat fokusnya. Oke, fokusnya smooth ya. Kayak lebih stabil yang 30 fps. Tapi ini gue stabilisasinya, ini sih apa namanya, gue standar aja, nggak diaktifin. Habis ini coba kita aktifin. Oke, sekarang nyobain 1080p lagi, 30 fps mentoknya, karena gue nyobain stabilisasinya yang ultra. Ini gue bawa jalan satu tangan dulu dan gue mau coba lari. Haus. Jam 17.34 nanggung sih. Setengah jam lagi. Lari lagi. Oke, teman-teman lihat stabilnya. Enak nggak dilihatnya ya? Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita bahas ke performanya. Ini juga nggak kalah kece, patut dibahas karena sama aja sih, soalnya Vivo V70 pakainya Snapdragon 7 Gen 4 dipaduin sama UFS 4.1. Chipsetnya ya masih sama kayak generasi sebelumnya, tapi storage-nya ini naik jauh. UFS 4.1 ini bikin loading aplikasi, buka kamera, transfer file ataupun multitasking jadi jauh lebih responsif. Nah, kayak biasa gue udah ngetes benchmark dikit-dikit lah ya. Antutu tuh dapetnya sekitar 1,4 jutaan, gede. Ini pasti game-game Android zaman sekarang udah bisa dimainin semua. Geekbench 6 single core-nya di 1300-an.
Terus untuk yang di multicore-nya dapat 4.300-an, serta di PC Mark gue dapat skornya 11 ribuan. Buat daily usage, pokoknya ini handphone kenanya tuh lebih dari cukup kalau teman-teman juga main game. Gaming kenanya tuh aman, multitasking lancar, dan yang paling penting thermal managementnya ini juga stabil. Panas sih gue tetap bisa bilang ini handphone cepet hangatnya, tapi kan gue kemarin nyobainnya juga pakai casing bawaan ya, jadi nggak begitu berasa banget di tangan. Tapi yang gue rasain adalah dia tuh dinginnya cepet, yaitu balik lagi karena thermal managementnya itu stabil dan penempatan lokasi thermalnya ini ya bener gitu loh. Buat baterai sendiri 6500 mAh, gede loh dengan handphone yang ukurannya segini. Biasanya ukurannya fisik handphone segini tuh goceng, tapi kita dapat 6500 dengan yaitu tadi ngecasnya 90 watt flash charge. Kapasitasnya gede, chargingnya juga kencang, jadi kenanya ini handphone tuh bukan cuma stylish, tapi juga endurance-nya dapet. Gue ngetes screen time bahkan bisa dapat hampir 24 jam kalau dipakai atau gue terusin nih. Ngetes ngecasnya juga dari 2% sampai full cuma makan waktu nggak nyampe sejam guys, atau sekitar 58 menit. Ya kurang 2 menit doang. Sekali lagi ini baterainya 6500 loh, gede ya. Durability naik juga nih. Sekarang udah punya IP68 dan juga IP69. Jadi tahan air dan debu kelas tinggi. Dan sekarang juga udah support eSIM ya, electronic SIM card. Udah bisa guys di V70. Nah, sekarang kita ngomongin soal harganya nih. Untuk Vivo V70 varian 12GB ini 256GB, harganya ada di Rp8.999.000 secara SRP. Tapi kalau buat teman-teman mungkin pengen opsi yang lebih terjangkau, Vivo juga ngebawa Vivo V70 FE ke Indonesia. Ada yang varian 8GB dan 256GB, itu harganya ya kalau dibuletin 6,5 juta. Terus ada juga yang 12GB, 256GB itu di 7,2 juta. Dan ada juga varian yang gedenya yakni 8GB, 512GB di 7,3 juta 99.000, atau ya kita buletin aja 7,4 juta. Jadi dari range harganya Vivo tuh cukup nutup banyak segmen di seri ini ya. Oh iya, lupa juga bahas soal fingerprintnya, padahal tadi kita udah ngomongin soal layar. Sorry. Jadi fingerprintnya ini soalnya tuh udah pakai teknologi yang namanya 3D ultrasonic fingerprint. Area scan-nya itu lebih luas dan lebih cepat, bahkan walaupun jarinya agak basah atau kotor gitu loh, masih bisa kebaca dengan baik. Jadi kayak yang dipakai di flagshipnya Vivo X300 series guys. Jadi sekarang fitur flagship lagi-lagi ya turun ke V-Series-nya. Nah, yang kelihatan langsung itu perbedaan teknologinya ya bisa secara kasat mata sih di bagian layarnya. Jadi fingerprintnya ini tuh nggak ada lagi cahaya lingkaran terang di balik layarnya pada saat kita mencet fingerprintnya. Jadi beda sama fingerprint biasa yang biasa itu kayak gitu, keluar lampu-lampu atau nyala-nyala di bagian layarnya ya. Udah beda teknologinya. Oke, jadi kalau mau kita bandingin sama kompetitor sekelasnya, misalkan Samsung Galaxy S25 FE ataupun Oppo Reno 15. Nah, V70 ini menurut gue sih mainnya dia balance ya. Dia mungkin bukan chipset yang paling kencang di kelasnya, tapi soal kamera telefoto dia berani 50 megapiksel, baterainya juga 6500, terus ngecasnya juga gede gitu loh, gede tinggi, 90 watt flash charge. Terus UFS-nya juga udah 4.1, serta ngomongin build quality fisiknya dia udah ya metallic frame, terus juga overall package-nya berasa lebih komplit lah untuk di kelasan harganya. Paling sekarang tuh pertanyaannya, kira-kira siapa ya yang cocok untuk ngebeli atau marketnya si Vivo V70 ini? Kalau teman-teman tipe yang suka foto konser atau event dari jauh, terus juga suka foto potret dengan looks-nya yang looks like DSLR, atau mau handphone yang lumayan compact tapi tetap flagship vibes, dan juga mau punya handphone yang baterainya gede sama ngecasnya cepet, serta pengen UI yang lebih fresh dengan adanya Origin OS, ya ini masuk banget sih. Tapi kalau teman-teman ngejarnya performa paling mentok kanan buat gaming ekstrim atau butuh yang 8K video gitu, mungkin ya ada opsi lain lah di harganya ini ya. Karena menurut gue pribadi Vivo V70 ini tuh udah kayak V-Series yang sekarang udah mulai dewasa gitu loh. Nyasarnya ke orang-orang yang senangnya sama fisik-fisik yang apa ya, mahal aja gitu kelihatannya. Jadi kenanya nggak cuma cantik ini handphone,
Tapi build quality-nya juga lebih solid, kameranya lebih serius, dan overall secara experience itu jauh lebih matang sih. Beda banget pemakaian phone ini awal-awal sampai sekarang, sampai akhirnya turun review ada kalau dibandingin pada saat gue pakai Vivo V60 yang sebelumnya. Dan menurut gue ini penting, karena sekarang tuh orang beli handphone bukan cuma melek soal spek, tapi juga experience harian yang enak dipakai. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Telefoto 50 megapiksel ini deal maker nggak sih kenanya? Atau bodinya yang sekarang udah solid banget kenanya? Mahal lah gitu. Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.